Cak Rokim. Sekolah ora, mondok ora, dadi ketua. Pekok sing milih. Pekok lho Cak sampean iki hukum makruh gak ero Cak Rokim iki. Hukum makruh gak mudeng cara ngono kok dadi ketua iki lho. Ketua opo sampean iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah ma ba'dah. Sahabat Arnyus dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita, amin Allahumma amin. Ada sebuah video yang lucu banget teman-teman ya. Ini dari Robito Alawiyah ya, pengakuannya dari Robito Alawiyah, di mana video tersebut bermuatan tentang teguran yang diberikan kepada anggota-anggota Robito Alawiyah. Akan tapi ada suatu yang menggelikan dalam video tersebut, dan nanti saya juga akan menampilkan bagaimana Robito Alawiyah yang menghimbau kepada PCNO ya. Lain organisasi kau ini ya. Kau lain organisasi kok bisa-bisanya kamu menghimbau, kan aneh itu. Apakah ini yang dinamakan NO dalam cengkeraman Pahlawi ya, kira-kira semacam itu atau bagaimana ya? Ya PCNO mau mengadang siapapun ya terserah mereka lah. Ngapain dari Robito Alawiyah aku bisa-bisanya menghimbau? Oke teman-teman, kita simak dulu video berikut ini, jangan di skip-skip biar tidak kehilangan konteksnya. Oknum Ba'alawi yang memprovokasi masyarakat dengan mengatakan Wali Songo yang berjalur Azmat Khan tidak punya keturunan, satu Habib lebih mulia dari sekian kiai, menantang duel banyak pihak, bergaya hidup mewah dan jauh dari akhlak juga gaya hidup ulama Ba'alawi, maka tokoh-tokoh Robito Alawiyah sudah memberikan teguran. Menjawab segala syubhatnya dengan tegas lewat video resmi Humas DPP Robito Alawiyah, dan Robito tidak memiliki hak apapun untuk menghukum seseorang. Di samping yang bersangkutan bukanlah pengurus organisasi dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan organisasi. Nih ya, katanya tidak bisa melakukan tindakan apapun karena Robito tidak memiliki hak apapun untuk menghukum seseorang ya. Di samping yang bersangkutan bukanlah pengurus organisasi dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan organisasi. Ini loh Cak yo. Bukannya RA itu yang mengisbat mereka, bukannya RA itu yang menetapkan mereka itu Habib apa bukan, keturunan Nabi ya bukan. Itu kan hak daripada RA tuh, yang bisa mengeluarkan sertifikasi mereka Habib apa bukan itu kan RA. Nah, kalau yang melakukan itu Habib, artinya mereka itu anggota kalian. Kan begitu toh. Kok nggak bisa menegur. Lah kan lucu ini. Tidak memiliki hak apapun untuk menghukum seseorang. Ya bisa lah. Contoh, kalian seumpama lagi viral-viralnya, mohon maaf ini anggota kami. Lah kan bisa. Itu kan tindakan, sebuah tindakan. Mohon maaf ini anggota kami, yang tidak benar, kemudian dipanggil kayak diperingatkan kayak dia. Itu kan anggota kalian. Kan tidak mungkin terus kemudian dari RA yang salah, oknum dari oknum, enggak semuanya, enggak ada oknum. Semuanya, karena di sana itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya kok. Semuanya nggak ada oknum, mereka saling mendukung. Inilah model-model mereka. Itu yang pertama itu. Yang kedua, terus apa gunanya ada organisasi kalau nggak bisa menasihati, terkecuali NO ya. NO yang struktural bisa ditegur ya, bisa ditegur, mungkin bisa diberikan tindakan, dipecat. Kayak Kiai Marzuki kan pernah dilakukan pemecatan, Kiai Marzuki, orang-orang yang tidak patut, kemudian yang menurut NU tidak pas kemudian dipecat. NU kan gitu. Kecuali NU ini yang melakukan orang-orang yang kultur, bukan struktural. Paling-paling cuma ya ada video-video lah semacam Gus Ilham, itu kan bukan orang NU bukan struktural NU. Amalia NU itu aja LO ya, kultur. Tapi kan juga dikecam toh sama yang namanya Pak Rais Am, ya buka. Nah itu namanya tindakan. Oke, kita lanjutkan. Oh coba pokok lo Cak sama nih hukum makruh gak ero Cak Rokim nih. Hukum makruh gak mudeng cara ngono kok dadi ketua gitu. Ketua opo sama nih? Hukum makruh gak mudeng cara mengendalikan anggota sama juga mudeng kan yo pekok sama nih.
Robitoh Alawiyah juga wajib menghormati hukum yang berlaku dalam kapasitasnya. Robitoh Alawiyah tidak pernah ikut campur, terlibat, maupun memberikan bantuan hukum kepada sang oknum selama ia terkena kasus hukum. Robitoh Alawiyah tidak berkenan dikaitkan atas perilaku oknum yang tidak sejalan dengan Thariqah Alawiyah yang memiliki cara dan jalannya sendiri dan tidak mengikuti nasihat organisasi juga para salaf yang Itu tadi juga salah yo. Kok bisa-bisanya tidak punya hak? Nah kalau kalian nggak punya hak, ngapain kalian bikin organisasi? Keluarkan mereka dari organisasi. Katakan bahwa wah ini nggak bisa dikendalikan, ini bukan termasuk dari Robitoh Alawiyah. Ada pengumuman semacam itu kan enak kita. Jadi kalau seumpama nih ceramah yang ngawur-ngawur diseret sama terus diseret sama yang mendengarkan kemudian digebuki kan enak. Nanti kalau diseret digebukin karena ceramahnya ngawur, ceramahnya angkat pedang dan lain sebagainya, nanti marah kalian. Aneh kalian. Ketika ditolak kalian menganggap itu bagian dari kalian. Ketika ada yang salah bukan bagian dari kalian ya. Ketika ceramahnya bagus umpamanya ini, tapi nggak ada sih selama ini ceramahnya yang bagus, orang dia nggak ada yang berilmu semuanya kok, ngarang semua ceramahnya. Jadi maksud saya, gunanya apa ada organisasi, gunanya apa ada pengurus kalau nggak bisa ngurusi anggotanya? Mending dibubarne wae le Cak Rokim ya. yang meresahkan masyarakat dan meresahkan keluarga besar Alawiyin, apalagi dituduhkan Robitoh mengendalikan perilaku oknum tersebut. Setiap ormas yang dibentuk oleh setiap Alawiyin merupakan haknya sebagai warga negara. Memang tidak ada kekuatan hukum yang mengharuskan ia taat pada organisasi Robitoh Alawiyin. Berarti ini ya nggak ada istilahnya ADART-nya amburadul ya, beginilah. Pantesan ya, kan dalam setiap itu ada ADART-nya yang harus ditaati oleh semua yang ikut dalam organisasi. Kan ada tuh aturan dasar ya, kan ada. Kalau aturan dasar nggak bisa dipatuhi berarti mereka tidak bisa mentaati, ditegur sekali, 2 kali, 3 kali, keluarkan kan gitu. Alah kok goblok mentoyo yo ya, pantesan wigi pokoknya temen-temen, makanya keluarlah ya, keluar berorganisasi itu sing bener, ora kok intern tok ning ngono, makane ya pokok kabeh. Setiap Alawiyin bebas bergabung dengan ormas manapun yang ia senangi dalam perspektif hukum dan status warga negara. Kalau ini jelas bebas memilih organisasi mana saja yang mau diikuti, karena memang tujuannya itu masuk ke sana, masuk ke sini, masuk ke situ, semuanya dimasuki oleh mereka, dirusak dari dalam. Tujuan mereka kan itu, untuk menguasai ya, masuk ke lini NU kemudian ingin menguasai NU. Sudah ada kan contohnya LBY itu yang mau menguasai yang namanya Jatman. Lu gak konangan bar yo. Loh, iyo niatnya buruk. Terbukti apa? Ketika ketahuan justru mengadakan Jatma Aswaja. Loh, kalau nggak konangan nggak mungkin itu. Ya, kalau memang orang baik otomatis ya udah, saya salah mundur, nggak usah di organisasi anyar. Itu namanya wong sing apik ngono kuwi gitu loh. Podo wae, makanya nggak ada bedanya yang lembut, yang kasar, yang setengah halus, yang setengah apa, sama saja tujuannya mereka merusak negeri ini. Robitoh akan terus berfokus pada dakwah Al-Ba'alawi, pendidikan dan kegiatan sosial yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, As-Sunnah, juga Salafus Saleh. Ajaran Al-Quran yang mana? Hukum makruh gak mudeng kok. Fardunya wudhu aja nggak tahu, bagian-bagian fardu wudhu itu yang mana nggak paham kok. Aneh kan? Dan yang ini yang lebih membagongkan lagi ya, adanya surat ya, surat resmi itu surat resmi loh, bukan surat gak resmi, surat resmi mengatasnamakan Robitoh Alawiyah ya, yang kemudian menolak kedatangan Kiai Marzuki di Kutai Kartanegara. Oke ya, kita simak ini ya, saya bacakan. Robitoh Alawiyah cabang Kutai Kartanegara. Oh, enek cabang ning kono, duwe cabang. Oh, i wong-wong sing ndi keturunan Nabi ning kono tes DNA sih. Ngomong keturunan Nabi rawani tes DNA. Opo iki?
Ya, ini saya bacakan penolakan kedatangan ceramah Kiai Haji Marzuki Mustamar di Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Kalau wong NU setia le, karo jeung Nabi setia. Kalian aja mengkhianat semua itu. Ya. Nah, aku cucu Nabi, nggak ada yang punya bukti, tes DNA nggak berani. Menanggapi dan menindaklanjuti beredarnya pamflet undangan tablik akbar yang akan diselenggarakan oleh PCNU Kabupaten Kutai Kartanegara di halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara yang akan dilaksanakan pada hari Rabu malam Kamis tanggal 19 November 2025. Maka dengan ini kami dari DPC Robito Alawiyah Kutai Kartanegara menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Ya kan aneh, lucu kamu nih. Rekam jejak Kiai Marzuki Mustamar akhir-akhir ini selalu membawa tema ujaran kebencian dan intoleransi antar sesama anak bangsa. Nggak ada. Itu nggak pernah terjadi. Kiai Marzuki tidak pernah terjadi. Kiai Marzuki membawa hal-hal semacam itu nggak pernah. Saya seringkali mengikuti beliau secara live, ya. Saya mengikuti beliau di tempat kami berkali-kali ceramah, nggak ada. Kiai Marzuki itu nggak ada yang ngomong kayak gitu. Jadi Kiai Marzuki hanya membenarkan ceramah-ceramah kalian yang dobel, roka, ceramah-ceramah kalian yang khurafat, ceramah-ceramah kalian yang nggak bener, ya, yang tapi kalian tidak berani untuk melakukan tindakan terhadap anggota kalian. Makanya Kiai Marzuki kemudian diluruskan di depan umum biar umum paham, gitu loh, paham ya. Aku gregetan rotan ini. Iya, greget-gregetan nih aku san. Kok enek-enek PCNU kok diatur-atur. Nek PCNU ini sampai kemarin kok tenan iki. Kami tidak ingin virus kebencian terhadap para keturunan Rasulullah masuk ke Kutai Kartanegara. Nggak ada, kami nggak ada kebencian terhadap keturunan Rasulullah, nggak ada. Kalian bukan keturunan Rasulullah. Kalau kalian keturunan Rasulullah, tunjukkan buktinya. Kalian bukan keturunan Rasulullah. Ya. Yang ketiga, kami menolak kedatangan Kiai Haji Marzuki Mustamar demi menjaga kondusivitas daerah dan keharmonisan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di mana Kiai Marzuki kemudian datang ada bikin gaduh? Nggak pernah. Kalian ya yang ngacung-ngacung nih, bahar pekok itu ngacung-ngacung nih, terus kemudian reject itu juga memprovokasi umat. Itu benar, itu yang harusnya kalian tegur, bukan dari kalangan NU kalian tegur, pekok kalian gitu. Yang keempat, menyarankan kepada PCNU Kutai Kartanegara agar mengganti narasumber pada kegiatan tersebut. Kok pikir ini ditandatangani ya oleh Aulia bin Sahil bin siapa Yahya entah siapa ini, ya kan aneh ini. Kok bisa-bisanya lain organisasi kalian kok menghimbau kepada organisasi? Lah kowe iki lho sapa kalian kan ketika masih jaya-jayanya, di saat kalian jaya, kalian kalau dikasih masukan, lah kowe kuwi sapa? Saiki sekarang dibalikkan. Kalau kalian menghimbau kepada PCNU, lah kowe iki sapa? Wong hukum makruh lho awakmu iki garo. Iya toh? Ngaji lho ora pernah. Kok ngomong nih Robito Alawiyah fokus pada dakwah sing endi? Di mana ada kalian itu yang hafal Quran, ada enggak? Di mana kalian itu kemudian pengajiannya sesuai dengan kitab, ada enggak? Kitab-kitabnya kalian pakai itu kitab-kitab dari luar kalian untuk membelokkan akidah kita umat Islam yang ada di negeri ini. Cak Rokim. Sekolah ora, mondok ora, jadi ketua, pekok sing milih. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk greget-greget sepulane sing akeh aku ya. Ya, ambil sisi baiknya, ya, buang sisi positifnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.